Halo guys, selamat datang di Indosense. Kali ini kita akan memberikan rekomendasi parfum di bawah 500.000. Iya, kita. Gua nggak sendiri. Tonton video ini sampai habis. Let's go. Okay, let's go. Oke, disclaimer dulu guys. Yang pertama, sebagian besar dari produk-produk di sini itu harganya adalah harga online. Kalaupun ada harga offline, kemungkinan besar itu harga yang ditemukan atau didapatkan dari sebuah event. Oke. Yang kedua, harga dari masing-masing parfum itu bersifat fluktuatif ya. Bisa berubah kapanpun. Jadi ketika kalian ketemu harganya di video ini di bawah 500.000 dan ketika kalian cek, ada kemungkinan harganya tidak 500.000, ada berbagai macam sebab. Oke? Gue sangat senang banget sama video ini karena akhirnya terjadi. Sudah skip 4 tahun dari sejak 2020 kalau nggak salah. Tapi memang waktu itu dengan ranah desainer pastinya yang di bawah 500.000. Waktu itu Tim Teng belum rame dan lokal belum rame. Dan sekarang gue bikin rulesnya itu sangat-sangat menyenangkan. Karena dua parfum yang direkomendasikan ini harus yang pertama wajib lokal, oke? Yang pertama wajib lokal. Dan yang kedua itu dia boleh Tim Teng, ya boleh brand Timur Tengah. Mau itu dia dupe atau bukan. Boleh juga desainer atau kembali ke lokal lagi. Jadi itu bebas terserah si konten kreatornya atau reviewernya. Walaupun memang untuk rulesnya sebenarnya gua menyarankan kembali itu adalah lokal dan bukan lokal. Tapi kalau misalnya reviewernya tuh ada sebutin lokal dan lokal lagi itu terserah. Yang penting di bawah 500.000. Yang penting yang pertama itu wajib lokal. Oke? Jadi itu rulesnya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke reviewer yang pertama. Jangan lupa siapkan catatan ya, karena ini video akan begitu panjang. Sengaja gue tidak bikin per part ya, supaya langsung jadi satu video aja gitu, biar langsung selesai. Let's go. Hai penontonnya Indosense. Jadi perkenalkan aku Dini dari YouTube channel Marvi Dini Putri. Salam kenal semuanya. Kali ini aku pengen ngasih rekomendasi dua perfume ya. Yang pertama adalah dari produk lokal. Salah satu perfume yang belakangan paling sering aku pakai dan aku sering banget dapat komplimen setiap pakai perfume yang satu ini. Baik itu dari teman-temanku yang cowok, yang cewek, dari adikku yang cowok. Ini adalah Samosir dari Project 1945 tuh, yang kolaborasi sama Chico Jericho. Jadi perfume ini menurut aku aromanya sangat fresh gitu ya, cocok banget dipakai siang-siang panas-panasan. Perpaduan antara aroma bunga-bungaan sama aroma green, aroma teh-tehan gitu. Kalau aku lagi pakai ini, orang-orang pasti ngadarnya kamu pakai perfume aroma teh ya, karena aroma tehnya lumayan berasa banget di sini. Jadi aromanya benar-benar unisex menurut aku, bisa buat cowok, bisa buat cewek. Dan teh-tehannya tuh dia dapat dari green tea. Terus udah gitu untuk floralnya dia ada honeysuckle dan jasmine. Selain itu dia ada sedikit manis dari wangi honey. Lalu dia juga ada perpaduan sama aroma labdanum dan juga musk gitu. Pokoknya ini salah satu perfume yang wajib kalian cobain buat kalian yang suka aroma fresh. Nah satu lagi ini adalah perfume yang non lokalnya. Ini masih dengan perfume yang affordable. Entah kenapa aku jarang banget ngelihat reviewer ngebahas perfume yang satu ini. Ini salah satu perfume dari Marks and Spencer yang namanya adalah Florentina. Nah ini tuh sebenarnya concentrate-nya adalah EDT, eau de toilette. Ini harganya juga kayaknya masih di bawah 500 ribuan untuk yang 100 ml-nya. Ini aku punya yang 30 ml, bentuknya lucu banget. Nah kalau yang ini aku pengen rekomendasikan khusus buat cewek-cewek yang suka banget aroma bunga, yang bunganya tuh kenceng banget gitu. Karena dia bener-bener aromanya white floral banget. Perpaduan antara gardenia, lily of the valley, jasmine dan juga orange blossom menjadikan perfume ini tuh jadi salah satu perfume dengan aroma white floral yang wangi bunga-bungaannya tuh kenceng banget gitu. SPL-nya gokil. Aromanya tuh juga fresh walaupun bunganya kenceng banget, tapi dia lebih cenderung ke arah wangi-wangi, mirip kayak wangi-wangi sabun yang ada wangi bunga-bungaan putihnya gitu. Jadi ini wanginya tuh benar-benar strong dan tahan lama walaupun dia tuh concentrate-nya eau de toilette gitu. Jadi kalian bisa cobain kedua perfume ini, oke? Hi guys, today from Girl Factory here, and I just want to thank Mastri Indosense for letting me be part of this collaboration. Thank you for arranging. Dan di sini aku bakal rekomendasi dua parfum terbaik menurutku di tahun 2024. Dan I have to say that my recommendations will be both from local perfumes. Yang pertama ada Sav & Co yang Morphosia. I love this one so much. Ini tuh adalah aroma green yang fresh. Awalnya agak spicy, sedikit citrusy,
Tapi di hard notes-nya itu dan the star of the raw materials is actually narcissus, yang buat aku itu wanginya tuh masih jarang dieksplor di parfum lokal. So if you like something green, something spicy, a little warm on the base, you should try this. Kalau kalian suka aroma green, harus banget coba ini karena this is for you green scent lovers. The second recommendation will be the newly released Hindsight Bouquet. This is an ilang-ilang balm atau wangi yang bener-bener revolves around the flowers of ilang-ilang. Di sini juga ada aroma tuberose-nya. So it's very round, it's very full, it's very creamy. Tapi di openingnya dia ada sedikit aroma fresh dari bergamot. Dan di sini di Hindsight Bouquet ini dia pakai yang namanya Balinese Vanilla, which is of high quality, dan vanilla di sini tuh enak banget. Manisnya tuh bukan yang giung, but it's just so round. Terus ada wangi woody-nya juga, ada sedikit floral facetnya juga. Dan ketika kita pakai bouquet ini tuh bener-bener kayak ngerasa kayak diselimutin gitu loh. Aku pernah pakai malam sebelum tidur sekitar 4 atau 5 spray, dan pas tidur tuh kayak wow, I smell good. So yeah, these two are two of my favorites from 2024 yang harganya di bawah 500 ribuan. Halo, aku Chris dari channel Faji Chris. Sebelumnya aku mau say thank you so much untuk Indosen yang udah ngajakin aku collab nih untuk ngebahas perfume-perfume rekomendasi di bawah 500 ribu. Ya, aku punya dua, di sini ada yang lokal satu dan juga yang luar nih satunya. Cuman memang agak susah banget untuk aku memilih cuman satu di antara masing-masing ini, karena apalagi nih, yang lokal itu kan banyak banget yang di bawah 500 ribu dan itu udah oke-oke banget menurut aku. Jadi aku pilih yang memang lagi sering aku pakai. Nah, yang pertama itu yang lokal nih ya. Ini ada dari Sav & Co, yaitu Irai Lema. Ini tuh memang baru nih ya. Ini parfum terbarunya dari Sav & Co ya. Cuman memang ini sering banget aku pakai, dan memang selama aku memakai si Irai Lema ini, itu tuh aku selalu dapat komplimen. Jadi memang ini worth banget nih untuk kita bahas sekarang. Nah, ini Irai Lema ini nih, jadi waktu pas awal spray nih, aku langsung jatuh cinta pada semprotan pertama. Yes, bener banget. Dia tuh aromanya tuh kayak fresh dan ringan, dengan keunikan tersendiri gitu loh. Jadi awalnya tuh terasa sentuhan citrus yang segar, terus diikutin pink peppercorn yang ngasih kesan spicy, tapi manis gitu. Jadi ada tuh manis-manisnya sedikit juga di si Irai Lema ini. Lalu aroma floral seperti peony dan jasmine muncul tuh perlahan-lahan gitu. Jadi tuh munculnya juga selaras gitu. Jadi nggak ada yang saling tumpang tindih. Nah, dia ini lama-kelamaan wanginya berubah jadi soft powdery yang calming banget di kulit aku. Menurut aku si Irai Lema ini tuh parfum yang cocok dipakai di siang hari. Karena fresh dan nggak bikin pusing gitu loh walaupun pakai di siang-siang. Nah, menurut aku juga nih, kalau kalian pecinta parfumnya Glossier yang You, nah ini tuh wajib banget cobain Irai Lema. Kayaknya kalian juga pasti akan suka banget nih sama si Irai Lema ini. Jadi menurut aku Irai Lema ini tuh parfum fresh, clean, dan musky yang sempurna banget untuk penggemar skin scent, tapi pengen SPL-nya tuh yang heboh gitu. Jadi menurut aku ini tuh worth it banget untuk kalian cobain. Nah, next, yang dari luar nih. Ini aku punya dari Katy Perry. Yes, ini Celebrity Fragrance. Ini aku punya yang indie ya, Katy Perry Indie. Nah, ini nih, si Katy Perry Indie ini, pas pertama kali coba Katy Perry Indie ini nih, aku langsung suka banget. Jadi di awal tuh ada aroma manis plum, terus segar dari white tea. Meskipun ya, memang gak bertahan lama tuh. Jadi dia tuh kayak beneran cuma numpang lewat doang di awal gitu ya. Setelah itu, aromanya itu berubah jadi musky yang lembut dan comforting banget. Buat aku yang emang pecinta aroma musk ya, aku tuh bener-bener suka banget sama anything musk. Nah, ini nih bener-bener juara banget karena base notes-nya dia tuh penuh dengan berbagai jenis musk yang hangat dan calming menurut aku. Jadi ini tuh tipikal aroma yang nggak heboh gitu loh, lebih kalem dan hangat gitu. Cocok banget buat dipakai kapan aja sih menurut aku ini si Katy Perry Indie ini. Mau pagi, siang, malam, di rumah, kerja, atau bahkan pas mau tidur pun ini tuh cocok banget. Selain itu, ini aroma yang unisex nih. Jadi cowok atau cewek sama-sama oke pakai si Katy Perry Indie ini. Yang aku suka lagi, parfum ini tuh berasa kayak skin scent, yes, seolah nyatu sama kulit aku gitu. Dan ini nih, si Katy Perry Indie ini, dia tuh ngingetin aku sama parfumnya Diptyque yang Tamdao. Nah, kalian tahu kan tuh, parfum Diptyque yang Tamdao udah bestseller juga ya, populer juga. Cuman memang harganya kan memang juta-jutaan ya. Jadi ini good alternatif banget untuk kalian yang pengen punya parfum yang mirip-mirip sama Tamdao menurut aku. Nah, dua parfum ini itu rekomendasi dari aku di bawah 500 ribu rupiah.
And once again, thank you Indosense sudah mengajak aku untuk collab yang seru ini. Nah, semoga kalian juga suka ya sama rekomendasi dari aku. Bye-bye! Jadi rekomendasi parfum di bawah 500.000 ya? Oke, lu dulu aja deh, Oke, Fer. gue akan pilih Sav & Co Morphosia. Kenapa? Karena menurut gue Sav & Co Morphosia ini aromanya unik banget dan belum ada di pasaran. Nah, kalau menurut lu gimana, Pen? Kalau gua yang lokalnya itu dari Gayer, Antea, Iya, Destinasi itu lucu Ornata. banget sih itu. Karena Bener, parfum lucu. ini bener-bener kayak minuman badak kalau kalian tahu. Bener. Nah, kalau dari non lokalnya gimana, Pen? Kalau untuk yang non lokal, gua masih setia dengan La Collina Toscana yang Borgo del Style yang biru. Iya. Karena Iya, untuk gue pernah harganya cobain ini itu. kalian memperoleh aroma yang sangat-sangat niche, dan gue benar-benar merasa kayak dibawa ke sebuah desa yang penuh dengan bintang-bintang. Kalau lu gimana? Nah, Fer? kalau gue akan pilih si Nicole Miller. Ini itu aroma vanilla ambery yang klasik tapi masih banyak dipakai sampai sekarang. DNA-nya di parfum-parfum sekarang tuh ada banget gitu loh. Oke, thank you ya Tri ya. Thank you, Tri. Oke, Tri. Nico di sini dari Nico Flag Talk. Jadi, ada 2 rekomendasi parfum untuk ngantoran. Yang satu bisa dipakai kapan aja, yang satu untuk malam. Yang pertama, rekomendasi parfum gua under 500.000 adalah parfum lokal yang lagi hype banget dari reviewer YouTuber kita yang terkenal, Hearing by Fragrhead. Sama bajunya Fragrhead gitu ya. Ini parfum dari Indofrex atau Comaik. Gimana wanginya? Jadi parfum ini tuh spesial. Dusnya bagus, botolnya bagus, capnya bagus, wanginya aman banget, bisa dipakai kapan aja. Kalau buat lo yang buat ngantoran, ini cocok banget, asli. Pagi, siang, malam ini bisa dipakai kapan aja, tapi memang wanginya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga. Jadi pas untuk kayak kalau orang kerja tuh level manager ke bawah, ini aman banget. Apalagi kalau mau ketemu customer, mau meeting yang butuh good impression, ini aman banget di spray, nggak ganggu hidung orang. So, ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya disuruh dipiknya antara parfum lokal dan parfum Arab ya. Tapi gue memilih untuk 2 parfum lokal. Parfum berikutnya dari Philosophia, Fly Me to the Moon. Kenapa gue pilih ini? Men, gila men packingnya. Kulit. Cakep bro. Jusnya, jusnya cantik banget. Gila dong, jusnya. Ambery. Men, ini wanginya cantik. Tapi memang ini tidak untuk semua orang. Wangi leathernya ini enak banget, amberwoodnya enak banget. Bukan amberwood, black amber ini enak banget asli. Kalau yang Hearing untuk manajer ke bawah, kalau yang ini wangi old money. Jadi orang-orang yang sudah level direktur, yang sudah tua, yang kalau keluar dari mobil Jaguar, keluar dari mobil BMW yang mewah, Mercedes-Benz, ini wanginya tuh kayak gambarin kayak begitu. Jadi, ya feelings like old money, tahun 90-an, tahun 80-an, ini good banget buat yang kalian yang udah berumur, yang sudah 40 tahun ke atas, cobain deh Fly Me to the Moon. Asli, performance-nya juga gokil banget. Nah, ini 2 rekomendasi parfum gua. Yang satu bisa dipakai kapan aja dan lebih mudah. Yang satu dipakai untuk cuaca dingin yang sudah lebih berumur, lebih matang, dan wanginya old money banget. 2 rekomendasi parfum gue ini sangat enak. Buruan di check out. Hi, I'm Brian Vargas, dan ini jadinya Tri itu minta recommendation parfum lokal satu sama parfum luar, designer atau Timteng yang under 500.000. Aku bikin singkat aja ya. Untuk yang lokal andalan aku itu dari Hint, Noble. Tadinya Noble yang EDP, tapi semenjak mereka keluarin yang Extrait de Parfum, aku lebih suka ini karena lebih tahan lama, jadi lebih awet, lebih hemat juga gitu ya. Ini tuh kenapa andalan, karena ini white floral bomb. Pada dasarnya white floral bomb ada sedikit green juga, jadi kayak aku kan suka dua hal itu. Sukanya green, sukanya white floral, ya pasti ini Hint. Terus yang kedua, ini dari zaman dulu, dari sebelum Timteng viral, ini salah satu yang udah aku punya, ini udah botol kedua nih. Le Fleur Narcotic dari Fragrance World ini.
Ini Leflore Narcotic ini bisa dibilang mirip atau clone-nya Ex Nihilo, buatannya Content Bish. Kenapa aku suka? Karena kamu dapat scent yang sama, harga lebih murah, performance-nya lebih bagus. Jadi why not? Ini under 500. Ini aku semprot barbar ini. Aku pakai ini. There you go. That's mine. You're next. Hai, jadi kan kemarin tuh Tri nawarin, bukan nawarin sih, nantangin ya, parfum under 500.000. Nah, jadi aku rekomendasiin buat kalian itu adalah Te Amo dari Amtra. Kenapa aku suka banget sama Te Amo ini? Emang karena aku tuh suka banget sama parfum teh. Terus, dan ini tuh selalu aku pakai buat tidur. Jadi aromanya tuh relaxing. Aku nggak bakal bahas namanya bla 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 bla. Cuman yang pasti ini tuh bikin aku relax. Pokoknya mantep. Terus aku bisa tidur nyenyak. Dan sukses terus buat Amtra. Botol kedua loh. Hah? Itu udah botol kedua. Botol kedua? Oh iya, bukan. Iya, Te Amo udah botol kedua. Botol ketiga. Ketiga. Pokoknya sukses buat Amtra. Nah, yang kedua itu adalah Odyssey Oud. Nah, ini tuh kalau nggak salah klonnya Oud for Greatness-nya Initio. Enak banget. Jadi oudnya tuh nggak terlalu oud banget. Terus blendingnya halus. Pokoknya tuh kalau pakai ini tuh aku dijamin bakalan jadi pusat perhatian. Dan tetap aku nggak akan bahas yang namanya bla 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 karena sudah aku posting di feed aku di Reels di Instagram. Pokoknya udah ya, gue terima tantangannya Tri. Who's next? Oke, di edisi gue collab bareng Indosens kali ini, gue pengen merekomendasikan satu parfum di bawah 400.000 ya. Nah, ini adalah parfum yang sebenarnya gue gatekeep banget. Gue belum review ini di YouTube, gue belum review ini di TikTok juga. Because this is so good. Gue sebenarnya gak pengen banyak orang yang tahu parfum ini karena this is very personal to me. Ini adalah bisa dibilang dari SD lah gitu, dan ini minuman favorit gue. Dan jujur ya, gue belum pernah nemuin Antheia de Smilex Ornata dari Gayer Parfums. Nah, kenapa gue gatekeep dan kenapa gue bilang ini parfum personal banget? Karena menurut gue ya, ini adalah interpretasi yang sangat bagus dari root beer atau sarsaparilla. Yes, gue tuh penyuka minuman manis ya dari kecil gitu, dan gue udah familiar banget sama rasa sarsaparilla sama root beer ini. Parfum luar ataupun parfum lokal yang bisa dapetin wangi root beer se-multidimensional ini selain Antheia de Smilex Ornata ini. Gue nggak tahu apakah gue yang mainnya kurang jauh atau gimana. Mungkin gue perlu mencari-cari parfum niche yang lebih advance lah gitu. Cuma ya, untuk kisaran harga di bawah 400.000 dan untuk brand lokal ini udah bagus banget. Lo udah dapetin semua faset-faset root beer seperti spicy-nya, manisnya, ambery-nya, woody-nya, itu semua dapet banget dan bisa lo temuin dari top notes hingga dry down. Gue nggak mau bahas notes-nya lebih detail karena I enjoy this fragrance as a root beer fragrance and nothing more. The transition resembles how root beer kalau misalnya ketumpahan di baju lo, dari bener-bener baru ketumpahan sampai udah kering di baju itu kayak gimana. Iya, kayak gitulah kira-kira. Jadi lo bisa bayangin sendiri. Apalagi begitu dry down dia jadi anget banget. Ada kayak myrrh dan incense yang menambah kompleksitas parfum ini jadi lebih berkarakter, jadi lebih dewasa gitu loh karakternya. Nah, untuk longevity-nya dia standar di gue 6-7 jam dengan projection yang medium juga. Jadi udah memenuhi semua kriteria parfum underrated di bawah 400.000 lah. Ini dia Antheia de Smilex Ornata dari gue. Oke, untuk bagian parfum Timteng, gue masih akan sangat merekomendasikan Caramel Macchiato dari Fragrance World. Yes, ini adalah lini Fragrance World yang dimana dia tuh nggak ngedup parfum lain. They just want to bring out the best caramel macchiato coffee di range harga 500.000 ke bawah. And I think this is a successful take. Meskipun memang mungkin wangi kopinya itu nggak terlalu jadi yang paling strong di sini, tapi wangi karamelnya delicious banget, manis banget. Ini buat penyuka parfum manis yang manis-manis giung dipakai siang-siang. This is so good. Lo bakal dapetin wangi kopi di backgroundnya, tapi tetap aja memang yang paling kuat di sini adalah wangi karamelnya. Lo juga bisa dapetin sedikit sejumput aja wangi coklat.
Kemudian there's something creamy, lactonic, like milk gitu. And then there's Tonka Bean yang bikin sensasi manisnya itu lebih menggiurkan gitu. Tapi nggak terlalu feminin juga, tetap masih di ranah maskulin. Yes, ini adalah caramel macchiato dari Fragrance World. Dan kalau misal lu suka parfum kopi atau parfum gourmand, lo harus cobain ini. Oke? Halo subscriber dari Dosen, kenalin gue dari Cipta Nanda dari Fragrance Pen Pals. Dan kali ini gue bakal bawain 2 parfum yang di request sama Tri. Rekomendasi dari gue di bawah 500.000. Yang pertama parfum lokal dulu. Ini jangankan di bawah 500.000, ini di bawah 100.000. Gatsby Eau de Blue yang Air Coat. Kenapa gue pilih parfum ini? Karena parfum ini tuh fresh, citrusy, dan wanginya mirip banget sama Dior Homme Cologne. Menurut gue sih untuk Dior Homme Cologne lu beli parfum dengan harga 2,5 juta, lu memang dapat quality yang lebih bagus, tapi performance-nya nggak bagus-bagus amat dan wanginya cukup generik. Menurut gue sih ini adalah pilihan yang bagus ya. Nah, ini adalah pilihan parfum lokalnya, Gatsby Eau de Blue yang Air Coat. Nah, yang kedua, ini adalah pilihan yang kategori bebas, dan kayaknya untuk di bawah 500.000 tuh susah banget untuk ngalahin parfum Timur Tengah. Dan ini adalah Versace Essential for Men. Gue suka banget sama parfum ini. Parfum ini tuh ngasih lo kesan yang cukup mature, walaupun ada kesan casualnya juga, karena wanginya tuh ada citrus, ya ada fresh spicy-nya, ada sedikit hint of sweetness-nya juga. Parfum ini sangat versatile, dan dia itu nge-clone salah satu parfum yang udah discontinue dari YSL, yaitu YSL L'Homme Ultime. Dimana bedanya sama parfum ini, di Versace ini rose sama gingernya tuh nggak terlalu berasa kayak di L'Homme Ultime. Yang notabene bikin parfumnya itu jauh lebih versatile dan bisa banget dipakai di cuaca panas. Performance-nya bagus, harganya cuma 250 ribuan, jadi menurut gue ini parfum recommended banget untuk dibeli. Versace Essential for Men. Halo, saya Dayu dan nama channel saya Dayu Mangpuspadi. Hari ini saya akan merekomendasikan 2 parfum yang harganya itu di bawah 500.000. Yang pertama dari brand lokal dan yang kedua dari brand Timur Tengah. Untuk yang brand lokal saya pilih dari Project 1945, varian mereka yang terbaru yaitu Symphony of Borobudur. Botolnya seperti ini, warnanya purple dengan gradasi ke bawah lebih cerah, lebih putih. Kemudian untuk harganya itu di 263.000, ukurannya 100 ml. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang suka sekali parfum dengan wangi buah ara. Di sini wangi buah aranya itu terasa manis, milky dan juga fresh. SOB ini cocok banget dipakai untuk kuliah maupun kerja. Dan selain wangi buah ara, ini juga ada wangi dari floral, terutama tuberose dan juga violet. Untuk saya ini bukan parfum Jormong walaupun ada notes milk di SOB. Untuk SPL ini masuk moderate plus dengan longevity 5-6 jam. Kemudian parfum kedua yang saya rekomendasikan dengan harga di bawah 500.000, saya pilih itu dari brand Timur Tengah, Cadlage, yang varian Rose Couture. Kenapa saya rekomendasikan parfum ini? Yang pertama, jelas harganya terjangkau. Yang kedua, botolnya cantik. Warnanya pink dengan cap gold dan ini berat. Jadi ini kesannya bukan parfum murahan. Yang ketiga adalah wanginya. Rose Couture ini dupes dari parfum Delina eksklusif, dimana wangi Delina itu adalah wangi sejuta umat. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mau wanginya itu sama dengan wangi orang lain. Tapi dari semua teman-teman yang saya rekomendasikan parfum ini, 98% tuh mereka bilang suka banget dengan parfum yang Rose Couture. Parfum ini openingnya langsung berasa wangi rose yang tebal dicampur dengan wangi manis dari leci. Kemudian di fase berikutnya terasa wangi oud. Oudnya itu masih ringan, walaupun beberapa teman bilang wangi oud di Rose Couture masih berasa wangi oud ala-ala Timur Tengah yang mewah dan juga elegan. Di dredonya kita bisa merasakan wangi woody dan juga incense. Saya rekomendasikan parfum ini untuk teman-teman cewek yang pengen punya satu parfum untuk dipakai di special occasion. SPL moderate plus dengan longevity di saya 6-7 jam. Jadi inilah 2 parfum rekomendasi saya yang harganya di bawah 500.000 untuk tahun 2024. Terima kasih dan bye-bye!
Kalau lokal yang gue rekomen adalah Tipsy Elixir dari Senko, dan bukan karena ini barang collab sama gue, tapi lebih karena sampai sekarang di lokal di Indonesia ini belum ada yang pakai DNA ini. Mint, tobacco, honey, enak banget, dan ada twist yang ke arah mintnya lebih dikencangin juga, karena supaya lebih cocok sama iklim Indonesia. Karena kan kita tahu sendiri kadang-kadang di malam hari kita hangout ataupun date, itu cuaca tuh walaupun udah malam, kadang-kadang masih ada hawa panasnya. Jadi ini nggak cuma manis dong, itulah kenapa gue rekomen ini. Dan bagi yang mungkin bilang, nanti kan ada dari Tintang Raihan Elixir, beda ya, karena Raihan Elixir itu nggak ada twistnya, ini ada. Dan twistnya itu membantu lebih cocok dipakai di iklim kita. That's why gue rekomen ini untuk lokal. Kalau untuk Tintang, tidak lain tidak bukan French Avenue Glorious Oud Royal Blanc. Kenapa gue rekomen ini? Karena dia itu masih jarang juga pakai yang wangi seperti ini DNA dimanapun. Kalian bayangin aja kalau nanas krim brulee atau nanas dipanggang dengan gula dan vanila, itu wanginya tuh kayak gini. Dan yang menarik adalah kalau kita cari di Tintang lain atau bahkan di lokal, itu belum ada yang bawa nanas ke arah ini. Sebenarnya bukan nanas sih, cuman wanginya tuh beneran kayak ada nanas krim brulee gitu. Makanya kenapa enak banget dan bahkan masih bisa dipakai di siang asalkan bukan buat trik-trikan. That's why gue rekomen ini untuk produk yang Tintang. Tri Indosen, thank you udah ajak Indofrex untuk gabung dalam video kolaborasi perfume di bawah harga 500.000 untuk dua pilihan, yang satu lokal dan juga yang satu yang umum. Nah, yang bakal gua mention dulu yaitu yang umum guys, yang mana gue tuh suka banget dengan Stronger With You Oud ini. So gue bakal pilih dengan ada two-way tie, yaitu dua perfume ini guys. Yes, kedua itu adalah cologne dari Stronger With You Oud, yang mana kalau kalian tuh pengen cari yang harganya murah, go with Poyo ini, oke? Dan kalau kalian tuh pengen yang packagingnya tuh lebih bagus dan juga lebih mewah, kalian go with Zimaya Reversed Oud. Kedua ini guys, wangi itu sama-sama enak, super seksi, dimana dia tuh nggak bakal dapetin oud yang terlalu menonjol, melainkan ini tuh adalah raw vanilla chestnut yang begitu seksi dengan hint of lavender yang saling berganti-gantian gitu guys, dimana dia tuh bakal memberikan kesan yang seksi, hangat, nyaman, enak banget dibawa saat ngedate gitu guys. Dan untuk parfum lokal yang harga di bawah 500.000, yes, ini tuh banyak banget lokal yang ada di gua. Dan kalau gue pilih satu, nanti yang lain tuh bakal cemburu. So biar aman, gue bakal pilih dengan Fragrant Hearing guys. Ini tuh wajib untuk kalian coba kalau kalian tuh belum coba. Ini adalah parfum terbaik untuk lokal gue di tahun 2024, dimana parfum itu untuk wanginya sendiri gue yang merancangnya gitu guys, walaupun bukan gue yang meraciknya. Yang mana gue tuh suka banget dengan aroma yang kerasa natural, dan itu pun yang gue tuh taruh di opening di parfum ini, dimana lo bakal dapetin dengan grapefruit yang dipadukan dengan spicy pink pepper dengan hint yang memberikan kesan manis, dan juga lo bakal dapetin dengan heavy of vetiver di dry down-nya, sehingga membuat dia tuh jadi maskulin dan keren banget untuk digunakan sehari-hari. Dan ingat, ini tuh no dupes. Kalau kalian tuh teringat dengan beberapa DNA parfum yang lain, itu tuh cuman ya bertepatan seperti itu, tapi ini tuh parfum yang gua berikan dedikasi gua buat kalian, subscriber gua, dan kalian tuh bisa menikmati parfum ini guys untuk digunakan sehari-hari tanpa memikirkan kondisi, situasi, dan lain-lain. So thank you Tri Indosen, dan sekarang kita next di reviewer yang lain. Oke, nama gue sama Rusli, di TikTok namanya Cowok Wangi teman-teman, dan gue akan memberikan rekomendasi dua parfum yang harganya kurang lebih 200 sampai 500 ribuan teman-teman. Dan kedua parfum ini adalah parfum yang betul-betul gue suka banget, dan gue akan mulai dari yang pertama. Ini adalah brand lokal dari Usual, namanya adalah Bergamot teman-teman. Nah, Usual Bergamot ini sendiri adalah parfum dengan aroma yang citrus, green, ada aroma tehnya, slightly woody teman-teman, dan gue suka banget menggunakan parfum ini karena di base-nya itu ada ISOE Super yang somehow memberikan rasa kayak aroma yang woody, ambery, it's silky teman-teman. Dan ini adalah parfum yang super versatile yang memang dibuat untuk Indonesia yang cuacanya itu panas banget. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini udah mau habis juga, jusnya sisa segini. Karena gue suka banget, gue pakai ini untuk pergi manggung. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya gue lagi di rumah habis mandi juga, ini adalah parfum yang gue suka banget pakai. Dan ini harganya cuma sekitar 230 ribuan kalau nggak salah di e-commerce. Nah, untuk parfum yang kedua, ini dari Timur Tengah. Gue akan pilih satu yang belakangan lagi sering gue pakai karena aromanya betul-betul enak banget. Keluaran dari French Avenue, namanya adalah Liquid Brown teman-teman. Ini tuh
ini tuh enak banget. Ini adalah perfume Gourmand yang gue tidak nyangka gue bakal suka, because I'm not really big fan of Gourmand perfume. Tetapi Liquid Brown ini adalah something that I really love, teman-teman. Aroma vanilla, cinnamon, praline. Ini betul-betul tipikal perfume aroma Gourmand, aroma makanan yang gue betul-betul sangat enjoy pakainya. It's super smooth, dan ini adalah perfume yang juga performance-nya bagus banget. Kalau dipakai keringetan, teman-teman, ini aromanya malah lebih nyebar kemana-mana, dan ini adalah salah satu yang paling sering gue pakai kalau misalnya gue pakai manggung malam hari, teman-teman. Dan itu adalah rekomendasi gue untuk perfume yang harganya di sekitaran 200-500 ribuan. Halo, perkenalkan gue Sony. Sebelumnya terima kasih untuk Tri Indosen yang sudah mengajak gue kolaborasi di video kompilasi kali ini. Dia minta gue untuk kasih gue 2 rekomendasi parfum Timur Tengah, satu Timur Tengah, satu lokal yang harga di bawah 500.000. Yang pertama dari Zimaya Mazas Infuse. Gue suka banget sama Imagination dan semuanya terpenuhi di Mazas Infuse ini. Di harga 500.000 kalian bisa dapatkan wangi Imagination yang cakep banget. Lalu yang kedua dari lokal, brand gue sendiri, Gayer The Final Cadence. Gue suka ini karena wanginya mencakup semua yang gue suka, kayak ada citrusnya, ada white floralnya, dan ada sweet dari vanilanya. Dibuat oleh Om Wei Alkaf, parfumer Hauser. Kalian bisa cek aja koleksinya Hauser seperti apa, dan dia bersedia membuatkan gue parfum di Gayer ini. Oke, jadi itu aja 2 rekomendasi gue dari lokal dan Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk Tri atas ajakannya berkolaborasi di video kali ini. Oke, gue Sony, bye-bye. Hujan-hujan, gue lagi kepikiran pengen kasih rekomendasi 2 parfum yang pada kesempatan kali ini Tri Indosen tuh ngajakin untuk yuk kita bikin konten barengan yuk. Langsung aja, gue pengen rekomendasi parfum yang cocok banget buat hujan-hujanan. Dan satu parfum lagi yang gua rasa versatile, hujan badai dan sebagainya masih bisa masuk aromanya. Yes, 2 parfum itu adalah yang pertama, this is My Baby, My Perfume, yang kolaborasi dengan House of Medici, Django The Dancing Revolver. Wangi cowboy, ada leathernya, ada denimnya, kemudian ada vinyl scent-nya yang benar-benar bikin khas aroma-aroma di era-era 80-an, 90-an. Ini ada banget di sini, klasik banget, yang bikin dia matching banget dengan suasana hujan. Jadi kalau lo pengen dapetin aroma yang unik, opening scent-nya yang representatif cowboy banget, yaitu dengan aroma gunpowder-nya itu yang didapatkan dari facetnya blackcurrant, terus juga ada orchidnya di sini, bikin wangi ini bener-bener very unique. Karena nggak ada yang sama wanginya. Django ya kayak gini wanginya, cowok banget, macho, aroma keberanian. Dan yang kedua adalah ini dari Guy Parley yang Yes I Am The King Le Parfum. Ini wanginya juga yang tadi gue bilang, hujan, badai, petir. Pakai parfum ini pagi, siang, sore, malam, oke banget, enak. Gue masih bisa rasain ada vetivernya juga, ada incense-nya juga, itu yang gue seneng. Di base-nya ini semua yang bernuansa wood itu ada di parfum ini. Walaupun dia aromanya versatile, tapi tetap ada nuansa klasiknya yang gue juga suka. Jadi gue rekomendasi 2 parfum. Yang satu ini benar-benar dipakai pada special occasion, ya di musim hujan ataupun juga dingin, yang adem-ademan lu pakai Django The Dancing Revolver, niscaya akan bikin lu selalu diingat. Kemudian juga ini dia dari Guy Parley yang Yes I Am The King Le Parfum. Ada beberapa orang bilang mirip Bleu de Chanel. Iya, sedikit aja menurut gua ada vibe ke arah sana. Hanya bedanya di sini tidak ada iso supernya ya, dan tidak ada gingernya. Tapi di sini ada koriandernya, itu yang bikin nuansa spicesnya enak. Inilah 2 parfum rekomendasi dari gue, Edrin Wangi, untuk lu semuanya broensis yang lagi nonton kontennya Indosen pada kesempatan kali ini. Oke, sekarang giliran gua. Yang pertama untuk lokal, sebenarnya cukup sulit buat gua karena di bawah 500.000 itu sangat banyak sekali pilihan yang menarik-menarik dan bagus-bagus. Oke, cuman setelah pertimbangan panjang, gua mikir terlalu berat, kayaknya gua harus merekomendasikan ini, oke? Karena dia menurut gua underrated, jarang dibahas orang, wanginya cakep banget. Untuk dari house ini, karena kita tahu kualitasnya, ini dia House of Medici, Freedom and Kindness. Kenapa gue rekomendasikan ini? Karena wanginya itu
termasuk dari 3 besar wangi paling mudah diterima di House of Medici ya, karena dia brand lokal yang cukup sulit membuat wangi yang versatile ya, karena semua wangi itu rata-rata unik-unik dan bagus-bagus juice quality-nya. Dan yang kedua, wanginya itu sangat-sangat gue suka sekali akhir-akhir ini gue pakai. Jadi gue tuh akhir-akhir ini lagi suka pakai wangi yang fresh, wangi yang green, wangi yang florals. Gue lagi ada di fase itu. Dan kalau misalnya kalian lagi suka wangi yang seperti itu, ini sangat gue rekomendasikan buat kalian semua. Oke, ini dia Freedom and Kindness. Oh iya, satu lagi, untuk performance nggak usah tanya, House of Medici nggak pernah gagal di gue. Lalu yang kedua adalah brand Timur Tengah ya. Ini ada Liquid brand. Oke, Liquid brand ini adalah salah satu keluaran dari French Avenue yang terbaik menurut hidung gua dan selera gua. Selama gua pakai, performance-nya cukup bagus, seharian gua pakai. Gua bahkan pernah bawa ini di tas berharap akan respray, ternyata tidak respray sama sekali. Wanginya itu enak banget, performance-nya oke. Wanginya itu spices di hidung gua ketemu kardamom yang cukup dominan. Walaupun gua tidak tahu seberapa mirip atau how close this is with the inspiratornya, tanpa melihat itu, gue sangat enjoy sekali sama wangi yang sudah diberikan. Cocok banget gue pakai ke kantor, cocok banget gue pakai, apalagi hujan-hujan, sekarang lagi sering hujan, gue butuh kehangatan dari sebuah parfum. Ini cocok banget buat kalian semua. Walaupun kebanyakan yang suka ini cowok, tapi sebenarnya tidak sedikit juga cewek yang suka. Apalagi teman-teman kantor gue, ketika gue tanya ke mereka tuh pada suka sama si Liquid brand ini, gitu. Oke, itu dia dari gue, dan gue sangat senang banget melihat list-list teman-teman gue ini, karena gue bikin video ini setelah mereka upload gitu. Harapan gue besar ke depan, kenapa gue sengaja bikin nomor 1 itu wajib lokal, karena harapan gue begitu besar ke depan itu untuk brand lokal itu step up the game ya. Jangan puas di sini. Gue nggak tahu seberapa banyak dari kalian semua yang masih menonton di titik ini, cuman harapan gue adalah suatu saat brand-brand lokal itu akan menjadi pusat perhatian dari market-market luar juga, karena semakin kesini perkembangannya jauh-jauh sangat pesat. Dan sisanya gue sangat berharap untuk brand-brand lokal juga tidak mau kalah dan tidak stop di sini, tidak stop hanya di cuan-cuan saja, tapi juga berevolusi semakin lebih baik ke depannya, supaya ya warga wangi yang sudah semakin banyak ini bisa terpuaskan dan ekosistem yang sudah bagus ini semakin legit gitu. Oke, itu aja dari gua, semoga bermanfaat. 2024 termasuk tahun yang bagus, tahun yang sangat menarik buat gua, dan gua sangat menantikan tahun-tahun ke depan 2025. Thank you so much for watching guys, stay positive and be proud of yourself. Bye.